Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Time to Talk, program talk show Badar TV yang akan mengundang para tokoh untuk berbicara. Kali ini kita sedang membicarakan tema yang sangat menarik ya. Apa kabar pembelajaran tatap muka di tengah pandemi ini? Masih bersama kami terhubung melalui sambungan virtual ada Pak Carwinda selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Kemudian ada juga Ibu Retno Listiarti selaku Komisioner KPAI Pusat. Saya mau ke Pak Kepala Dinas terlebih dahulu ya, Pak Carwinda. Bagaimana respon dari para komite sekolah saat PTM terbatas ini mulai digelar di tengah pandemi? Baik, Mbak Dita, Bu Retno, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih barangkali kepada Bu Retno bahwa ya menjadi koreksi juga dan masukan bagi kami ketika tadi antara ketersediaan infrastruktur dengan perilaku ya, saya pikir itu menjadi bahan masukan bagi kami. Tapi juga kami memang sudah juga melakukan kerjasama semacam sepakat juga dengan KPI daerah, Bu, untuk bisa juga membantu kami memonitor pelaksanaan dan perilaku atau penerapan protokol kesehatan di sekolah. Termasuk juga kami juga meminta gugus COVID-19 kecamatan dan desa, termasuk juga gugus COVID di masing-masing sekolah yang ada, untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap perilaku-perilaku tadi. Sekali lagi terima kasih Bu Retno. Kemudian ketika bicara bagaimana tanggapan baik dari orang tua maupun juga komite sekolah, jadi sebenarnya pelaksanaan tatap muka terbatas di sekolah adalah kalau di Bekasi harapan semua orang tua. Jadi sekarang mungkin orang tua selama 1 tahun menjadi guru di rumah itu merasa sungguh luar biasa beratnya, ternyata mengeluh dan juga menjadi seorang guru betapa sulit gitu ya, satu. Yang kedua juga anak-anak ya, anak-anak juga merindukan untuk datang di sekolah karena memang dia juga di rumah tidak merasakan kejenuhan. Jadi tanggapan dari semua orang tua termasuk siswa barangkali tidak 100% ya, ada beberapa mungkin orang tua yang awal-awal belum mengizinkan anaknya untuk bisa datang ke sekolah, itu kita pahami dan kita terima dengan artinya dengan memahami apa yang dipikirkan oleh mereka, sehingga kebijakan kita, walaupun juga sekolah itu sudah diizinkan oleh pemerintah daerah, tetapi kalau orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk bisa datang ke sekolah, sekali lagi sekolah berkewajiban memfasilitasi belajar secara daring. Jadi kalau pertanyaan tadi Mbak Dita bahwa mengatakan bagaimana tanggapan komite sekolah, 100% barangkali mendukung dengan kegiatan yang kita laksanakan tatap muka secara terbatas. Dan mudah-mudahan juga mereka tidak hanya mendukung kehadiran, tetapi juga mendukung pelaksanaan protokol kesehatan, sehingga yang kita khawatirkan anak-anak tetap bisa belajar, anak-anak bisa bertemu dengan kawan, tetapi juga anak-anak tetap sehat. Kurang lebih begitu, Mbak Dita. Tadi di segmen pertama Pak Carwinda juga telah mengungkapkan ya bahwa ada cerita 1 orang di jenjang SMP begitu terdeteksi positif, kemudian kebetulan sudah vaksin dan menerapkan protokol kesehatan yang baik di sekolahnya, sehingga setelah ditelisik tidak ada melakukan tracking dan testing, tidak ada yang positif yang lainnya, Mbak. Baik, tapi bagaimana jika ada sesungguhnya gitu siswa atau orang tua yang sebenarnya ada sakit tapi takut untuk melapor, apa upaya yang dilakukan oleh sekolah maupun dari dinas Pak? Ya, artinya kan begini, kalau anak sakit kan setelah apalagi memang dengan kondisi yang terbatas mungkin standarnya dilakukan pengukuran suhu gitu ya. Kalau memang dia tidak sehat, artinya suhunya lebih, oleh karena kita ada SOP-nya gitu. Ketika terjadi demikian, sekolah ada kontak langsung dengan Vaskes atau juga puskesmas, kemudian nanti dari puskesmas akan menjemput. Tetapi ketika anak itu diantar orang tuanya, kemudian juga orang tuanya masih ada, kemudian anak itu dideteksi bahwa mungkin suhunya atau juga dalam kondisi demam atau apa, ya kita persilakan orang tua untuk membawa kembali anaknya, tidak usah masuk sekolah dengan membawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian berikutnya tadi
kalaupun juga terjadi, misalkan di sekolah ada yang katakanlah positif atau terpapar, SOP-nya kita sudah tetapkan. Kayak kemarin sekolah kita hentikan pembelajaran selama 1 minggu, kemudian kita lakukan pemeriksaan gitu secara keseluruhan. Namun demikian kalau andai kata yang tadi Mbak Dita katakan, bagaimana kalau orang yang tidak merasa, kemudian tidak mengaku, ya ini juga sulit untuk kita deteksi ya. Kalau mudah-mudahan orang tua, kemudian juga anak-anaknya juga ketika terjadi kelainan pada dirinya, kita berharap untuk bisa jujur gitu kan menyampaikan sehingga tidak usah masuk sekolah. Kurang lebih begitu Mbak Dita. Baik, dari yang Pak Carwinda sampaikan juga seolah-olah vaksinasi ini begitu penting gitu ya bagi pembelajaran tatap muka ini. Nah, untuk vaksinasi pelajar dan guru di kabupaten sendiri, Pak Carwinda, apakah sudah merata atau seperti apa hingga saat ini? Ya, alhamdulillah kalau untuk SMP ya gitu dengan gurunya, dengan istilah kita GTK, guru dan tenaga kependidikan, paling tidak vaksin pertama sudah hampir 100% ya, tetapi yang vaksin kedua ada beberapa yang memang harus menunggu seminggu atau 2 minggu ke depan gitu. Jadi kemudian yang belum terdeteksi itu kaitan dengan anak yang umur 12 tahun yang di SD. Kadang-kadang karena memang tidak dilaksanakan di sekolah, jadi ikut dengan orang tuanya, tapi mudah-mudahan barangkali yang anak 12 tahun, khususnya di SMP, sudah dilakukan vaksinasi, termasuk guru dan tenaga kependidikannya. Baik. Kita ke Ibu Retno terlebih dahulu ya, Ibu Retno Listiarti, selaku Komisioner KPAI Pusat. Ibu Retno, berdasarkan informasi yang kami dapat ya, sudah ada beberapa daerah ini yang muridnya sudah ada yang terpapar COVID-19 di Indonesia ya. Di antaranya ada di Bandung dan juga di Solo, 30 siswa positif. Bagaimana pendapatnya, Bu? Ya, kalau kita membuka pembelajaran tatap muka, pasti akan ada tuh ya resiko seperti itu. Apalagi ketika tidak menerapkan protokol kesehatan gitu ya yang ketat. Nah, ini sebenarnya beberapa kasus yang semacam itu bisa saja kan berawal dari klaster keluarga ya, kemudian anak tetap masuk gitu ya, atau guru kena tetap masuk, lalu disitulah penularan. Nah, memang dalam banyak kasus yang kami awasi, rata-rata itu justru pendidiknya, karena ternyata guru-guru itu kalau di ruang guru pada lepas masker, lalu mereka makan, ngobrol gitu ya, lalu jaga jarak itu nggak ada karena ruang guru itu sempit. Jadi antara meja satu dengan meja yang lain atau kiri kanannya itu dekat sekali gitu. Jadi memang kami bilang harusnya ada perubahan posisi meja sehingga kemudian terjadi jaga jaraknya. Jadi misalnya satu meja yang satu dengan meja yang lain itu dihadapkan aja, jadi gurunya di ujung ke ujung itu sehingga lebih jauh, dan bagaimana kemudian sebagian guru itu menghadap ke tembok mejanya, jadi kursinya ke tembok, jadi meja di dempet tembok kemudian menghadap ke sana. Itu karena memang penularan itu ternyata banyak sekali loh yang terjadi dari ruang guru. Ada satu kasus ya, waktu kami ini datang itu guru-guru banyak nggak pakai masker di dalam ruang guru. Lalu kami bilang sama kepala sekolah, dan kebetulan ada orang dinas yang ikut, saya bilang ini bahaya banget, dan posisi meja yang satu dengan yang lain itu sangat dekat. Nah, 2 minggu apa 10 hari ya setelah saya datang ke tempat itu, 13 guru positif gitu. Jadi ini yang menurut kami memang kerap kali kelalaiannya dalam ruang guru. Jadi seolah-olah dekat, kenal gitu, terus virusnya kalau kenal nggak ngenain gitu, padahal nggak mungkin gitu. Ini virus nggak kenal temen, nggak kenal saudara gitu. Nah, itu yang barangkali penting dipahami gitu ya di sekolah. Saya lihat jaga jaraknya terjadi di ruang kelas tapi tidak terjadi di ruang guru. Lalu saya lihat pakai maskernya di dalam kelas tapi begitu ke ruang guru baru buka masker. Nah, ini menurut saya penting sekali diingatkan gitu ya. Jadi kan sebaiknya tidak ngobrol dan tidak makan gitu ya, dalam arti dalam satu ruangan, tapi ruangan itu ber-AC gitu ya, tertutup. Aduh, ini resiko banget gitu ya. Ini sih menurut saya, jangankan anak-anak, orang dewasa saja banyak. Nah, terkait dengan vaksinasi, kami memang mendorong vaksin.
Jadi sebagaimana ketentuan WHO, kami itu dalam rapat dengan Kemdikbud, Kemenak, Kemenkes itu berulang kali. Biasanya KPAI dan IDAI itu yang paling sering menekankan itu. Jadi kami bilang bahwa yang pertama itu kalau memang berani membuka sekolah tatap muka, maka harus berani menentukan percepatan vaksinasi anak. Jadi waktu itu anak itu boleh divaksinkan setelah 12-17. Jadi data kami sampaikan waktu itu di Indonesia angkanya baru di bawah 10%, jadi baru 9,sekian% yang divaksin. Tapi pemerintah pusat mendorong semua daerah membuka sekolah. Padahal vaksinasinya kecil. Nah, waktu itu misalnya kami contohkan Maluku Utara. Maluku Utara itu yang baru divaksin 1% anak usia 12-17 tahun. Nah, tapi yang buka sekolah tinggi banget di sana, hampir 100%. Nah, memang kemudian kan ada beberapa kasus gitu. Jadi ini yang kami khawatirkan. Nah, mengenai vaksin, itu ketentuan WHO adalah 70% warga sekolah sudah divaksin, baik guru maupun murid. Karena kalau gurunya divaksin 100%, jumlah guru itu cuma 10% di sekolah. Jumlah murid yang 90%. Jadi memang untuk aman, itu adalah 70%. Memang pasti masih ada penularan, iya. Tapi gejalanya kan menjadi ringan, jadi resikonya lebih kecil. Kemudian yang kedua, yang kami minta memang positivity rate. Jadi positivity rate di wilayah itu di bawah 5%. Ini juga ketentuan WHO. Jadi akan aman buka sekolah ketika positivity rate-nya di bawah 5%. Maka kami mendorong 3T itu gitu. Nah, memang yang berikutnya kami mendorong tadi infrastruktur yang rata-rata sudah disiapkan daerah termasuk Kabupaten Bekasi. Nah, namun tadi ya sosialisasi protokol kesehatan mengingatkan berkali-kali bahwa guru adalah role model, orang dewasa adalah role model bagi anak-anak, itu harus nggak henti-hentinya karena kelalaian itu paling banyak justru dilakukan para pendidik sebenarnya. Begitu Mbak Dita. Baik. Bu Retno, mumpung ada kepala dinas nih ya, saran apa lagi yang bisa diberikan oleh Komisioner KPAI ini untuk menjaga yang namanya keberlangsungan PTM ini supaya sesuai dengan protokol kesehatan selain dari posisi meja guru misalnya tadi? Ya kalau kami sih biasa kalau masuk ke sekolah kita akan keliling ya. Misalnya wastafel kami akan buka satu-satu itu yang lewat kita buka gitu ya karena kami memastikan ada air apa enggak ya? Iya ada air apa enggak. Kami pernah datang nih ke satu daerah. Wastafelnya bagus banget. Waktu saya buka airnya nggak ngalir. Terus saya tanya kok airnya nggak ngalir ya Pak? Lalu kepala sekolah bilang ibu daerah kami sedang kekeringan. Kalau kekeringan nggak usah buka sekolah menurut saya karena sebenarnya cuci tangan itu menjadi penting. Ini hal sederhana cuci tangan tapi penting. Korea Selatan itu sempat membuka sekolah 250 lalu menutup kembali karena ada klaster. Mereka kemudian menerapkan cuci tangan setiap 1 jam. Jadi mereka pakai lagu untuk nentuin cuci tangan. Jadi setelah wastafel ada di setiap kelas, ya, di setiap depan kelas, maka setiap 1 jam itu di bel cuci tangan, lalu anak-anak keluar cuci tangan. Gantian, gurunya memulai, lalu ada 5 baris anak yang kemudian saling cuci tangan secara bergantian. Nah ini penting dan tidak boleh sebenarnya harus ada tisunya pun harus tisu yang untuk itu loh yang keras, jadi jangan yang tisu lembek sehingga nempel wajah gitu ya, berbeda dengan tisu untuk cuci tangan. Nah karena begini Mbak, anak-anak itu habis cuci tangan di baju kalau nggak ada tisu, itu ada. Nah lalu kenapa cuci tangan penting? Karena di sekolah itu banyak benda yang dipakai, yang dipegang bersama-sama. Naik tangga, itu berapa banyak yang megang tangga, pinggiran tangga. Terus buka handle pintu, berapa banyak handle pintu itu dipegang anak-anak. Bolak-balik megang. Nah inilah yang dikhawatirkan. Jadi kami kenapa cuci tangan itu penting? Karena virus itu mati karena cuci tangan, bukan karena hand sanitizer. Hand sanitizer itu sebenarnya hanya boleh 5 kali dalam 24 jam loh. Kalau enggak tangan akan iritasi. Tapi orang tuh senangnya pakai hand sanitizer dan malas cuci tangan. Padahal cuci tangan itu yang paling penting. Jadi sebenarnya sederhana aja sih 3M. Maskernya menggunakan masker, ya, jangan diturunkan, betul-betul digunakan. Bahkan kalau perlu double maskernya. Yang kedua adalah
cuci tangannya rutin. Kalau bisa per jam gitu ya, 1 jam bel, misalnya ingat-ingat pesan ibu tuh lagunya pagi, ya langsung aja dinyalakan, oh itu tanda cuci tangan. Jadi anak-anak pun kita didik untuk selalu bersih. Lalu setelah itu jaga jarak memang. Jadi jaga jarak itu penting termasuk ketika pulang. Ngumpul nggak? Sebab ada kasus kan, misalnya di DKI yang kumpul di satu sekolah tuh terjadi kerumunan. Ternyata kerumunan itu di sebuah SD. Nah, waktu kami tanya kenapa kerumunan ya, jadi SD itu kan hanya 2 jam pelajaran. 2 jam itu 1 jamnya 30 menit, jadi hanya 1 jam. Nah, para ibu yang nganterin anaknya mikirnya tanggung, pulang lagi nunggu deh. Lah terus si ibu ngobrol-ngobrol, nggak jaga jarak, ngumpul di depan pintu sekolah gerbang. Ya udah, akhirnya sekolahnya ditutup lagi sama Dinas Pendidikan DKI. Nah ini loh, jadi ya ini anaknya jaga jarak, orang tuanya nggak jaga jarak gitu. Jadi memang banyak problem ya. Dan memang kami dorong SD tuh nggak buka karena SD kan belum divaksin ya, usia SD. Jadi anak SD dan TK nih sebaiknya tidak, karena mereka perilakunya sulit dikontrol. Yang kedua, mereka belum divaksin. Nah, sementara angka kematian anak akibat COVID-19 di negeri kita ini tertinggi di dunia dengan angka 5%. Global aja cuma 3%, Indonesia tuh mencapai 5%. Jadi kita tuh tertinggi di dunia. Nah itu yang kami khawatir. Jadi kalau kami kan hak hidup anak nomor 1 tuh, kalau bicara konvensi hak anak ya, hak hidup anak nomor 1, hak sehat nomor 2, hak pendidikan nomor 3. Karena kami berpandangan kalau anaknya tetap hidup dan dengan tetap sehat, maka ketinggalan pelajaran masih bisa dikejar. Kalau anaknya udah kita pinterin nggak lama ketularan terus meninggal, maka nggak ada gunanya gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kami ini agak bawel gitu kata banyak sekolah gitu, tapi karena memang kami concern betul dengan keselamatan anak-anak, tapi juga pendidiknya gitu. Baik, Ibu Retno, terima kasih ya, banyak sekali gambaran di lapangan yang begitu menarik perhatian. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Time to Talk.